Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bu As hari ini akan mengobrolkan tentang skripsi. Ini pertanyaan banyak disampaikan oleh mahasiswa, terutama di masa pandemi ini. Jadi mereka gelisah, Bu, apakah skripsi ini bisa diselesaikan, terutama perdebatan tentang pembuatan skripsi atau karya ilmiah sebagai pengganti skripsi itu. Ini teman-teman, ini adalah tayangan pertama untuk channel YouTube-nya PBS. Oke, terima kasih Mas Hejir, dosen muda sehingga saya sering panggilnya Mas Hejir. Saya tak salam dulu boleh ya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para mahasiswa yang berbahagia. Kesempatan ini terima kasih Mas Hejir sudah berkenan mendatangi saya untuk mengisi konten yang pertama kaitannya dengan penulisan skripsi di masa pandemi ini. Memang betul, skripsi itu pada hakikatnya adalah sebuah tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa. Sebetulnya ya tidak saja masa pandemi maupun tidak pandemi, memang ini skripsi ini adalah tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa untuk program sarjana atau S1. Pada kesempatan ini saya fokus pada penulisan skripsi di masa pandemi. Pada prinsipnya untuk menulis skripsi di masa pandemi tidak ada bedanya dengan yang saat-saat dulu ketika belum pandemi atau tidak pandemi. Hanya saja karena ini masanya seperti ini sehingga ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh universitas atau fakultas kaitannya dengan bagaimana memfasilitasi mahasiswa agar bisa menulis skripsi pun lebih cepat sehingga tidak ada alasan karena pandemi skripsi jadi tertunda, tidak. Sehingga seperti yang pernah kita edarkan bahwa skripsi pada masa pandemi ini diberi kemudahan pada mahasiswa untuk satu, misalnya bagi teman-teman yang sudah kemarin proposal di ACC kemudian tinggal mengambil data, lah itu bisa dialihkan menjadi sebuah skripsi dengan studi pustaka, karena kalau harus mencari data di sekolah atau di lapangan atau di masyarakat tidak memungkinkan. Atau mungkin teman-teman juga akan mengubahnya menjadi sebuah artikel ilmiah ya yang bisa ditulis berangkat dari tema-tema yang pernah diajukan pada dosen pembimbing. Itu inti dari kemudahan yang diberikan kepada universitas ini, fakultas ini, agar mahasiswa juga saat menulis skripsinya juga bisa berjalan lancar sehingga tidak ada alasan tertunda karena ada COVID ini, sehingga mahasiswa bisa mengalihkan menjadi studi pustaka atau membuat artikel ilmiah. Gitu Mas Hejir. Artinya kalau karena kendalanya kan di kita proses pembimbingannya mungkin ya, mahasiswa itu seringkali salah satu kendalanya itu takut, takut ketemu dosen, apalagi kalau ini ya kan harusnya kan lebih santai karena tidak ketemu dosen online. Kalau menurut Bu As bagaimana sih menyelesaikan agar tidak takut itu? Betul sekali. Takut itu memang manusiawi ya. Ini saya bicara pribadi dulu. Saya pun ketika kemarin pernah nulis tesis, menulis disertasi juga rasa takut ada walaupun saya sudah tua. Tapi pada hakikatnya rasa takut itu bisa diatasi manakala mahasiswa itu mempersiapkan diri. Jadi rasa takut itu sebetulnya bisa diatasi dengan berbagai cara. Kalaupun tadi dikatakan jane online kan tidak ketemu, tapi kok masa takut itu apa? Karena tidak siap dia, sehingga mungkin ketika harus komunikasi lewat WA, lewat email, itu mungkin takut ketika salah-salah ngomong dan salah-salah hal-hal yang lain. Intinya takut itu memang terjadi pada siapapun, tetapi manakala kita punya tekad untuk bisa menyelesaikan, takut itu harus segera diatasi. Paling tidak rasa takut bisa diatasi karena mahasiswa itu sudah siap. Kalau dia siap itu mesti bisa teratasi rasa takut itu. Yang kedua, komunikasi. Nah ini mungkin mereka juga tidak biasa komunikasi dengan
menggunakan strategi yang tepat. Tadi saya mengatakan yang takut pertama harus persiapan. Menulis itu mesti ada kaitannya dengan membaca. Tidak bisa kita akan menulis tanpa melakukan kegiatan membaca. Maka kunci utama bagi teman-teman yang mau menulis skripsi harus membaca. Membaca apapun. Banyak literatur yang tersedia di perpustakaan, apalagi sekarang eranya era digital, mungkin bisa ngunduh, download dan seterusnya itu bisa. Jadi pertama itu membaca dan membaca. Dari membaca akhirnya kita bisa menulis. Sekali lagi, tanpa ada kegiatan membaca, menulis tidak akan terjadi dengan lancar. Ini kunci pertama. Kalau teman-teman mahasiswa bisa melakukan itu semua, persiapannya yang membaca, cari referensi, cari buku-buku, download sana, download sini, cari jurnal, itu berarti kan persiapan. Kalau mahasiswa sudah siap, itu berarti percaya diri ada, sehingga rasa takut terkurangi. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, komunikasi. Sepinter apapun anak itu mungkin IP-nya hampir 4, tapi kalau cara komunikasinya tidak betul, tidak bisa juga menjadi kendala. Karenanya komunikasi bagi mahasiswa untuk menghadapi dosen itu penting. Kadang hanya sekedar WA saja tidak bisa, sehingga itu menjadikan sesuatu yang akhirnya komunikasi tidak lancar karena memang mahasiswa tidak bisa menggunakan strategi itu. Jadi kuncinya ya persiapan diri, baik persiapan mental maupun persiapan materi. Nah, ini kuncinya itu. Untuk pertama, kenapa kok takut? Kalau kembali lagi namanya rasa takut itu sangat manusiawi. Saya saja yang tua ketika dulu nulis disertasi mau ketemu profesor, mau ketemu saya juga takut sama. Dan yang penting doa itu juga penting untuk melancarkan semuanya, itu perlu doa itu untuk menghilangkan sebuah ketakutan itu di sana. Begitu kira-kira salah satunya. Ya. Kalau ini ada yang tanya dari mahasiswa itu begini Bu. Jadi kalau dulu bimbingan tatap muka itu kan jelas, jadi pegang tatap muka terus kemudian dibuka, itu gampang dan jelas. Sekarang kendalanya adalah bimbingan secara online dan mereka merasa mungkin karena belum biasa, jadi apa yang menerjemahkan maksud dosen terhadap koreksian. Itu tidak mudah gitu. Misalnya dosen sudah ngoreksi begitu, terus kemudian dikerjakan mahasiswa, dikembalikan, oh maksudnya nggak seperti ini. Itu sering kali terjadi. Nah, untuk meminimalisir hal ini kira-kira bagaimana itu? Baik, Mas Hajar, begini. Ini ya berdasarkan pengalaman saya juga ketika membimbing, sama seperti itu. Ketika mereka email untuk naskah, kadang ketika saya beri informasi seperti ini, saya revisi, saya beri saran seperti ini, dia tidak paham. Nah, salah satu solusinya ya kita lebih intensif ke yang bersangkutan. Artinya memang ini ya juga butuh pengorbanan, keikhlasan dari kedua belah pihak. Artinya kalau memang diperlakukan apa adanya tidak akan jadi, maka memang ini dituntut pula dosen mungkin dengan cara di WA lebih khusus, atau mungkin di telepon lebih khusus, atau bagaimanalah pokoknya ada komunikasi yang intensif dengan yang bersangkutan. Nah, itu kalau dulu-dulu. Sekarang ini mulai Agustus, mulai Juli ini kan pemerintah sudah membolehkan untuk datang ke kampus, khususnya untuk yang mau bimbingan skripsi. Walaupun untuk kuliah ke depan masih daring, tapi untuk bimbingan skripsi khususnya masih boleh, sudah boleh ke kampus dengan catatan menggunakan protokol kesehatan yang benar. Itu nanti juga diatur oleh dosen pembimbing. Ini adalah solusi yang terakhir ini saja. Kalau kemarin untuk saat bimbingan belum ada informasi dapat ke kampus, ya tadi paling tidak di emailnya itu dioret-oret sejelas mungkin. Kalau kok belum jelas lagi, ya bagaimana di telepon atau di apalah, itu maksudnya apalah. Yang inisiatif teleponnya ya mungkin mahasiswanya juga diterima, atau dosennya menyarankan untuk telepon dan seterusnya. Video call misalnya. Ya, video call. Ini kan memang sih jerbesuki mobil ya mungkin Bu, pulsanya habis lah, karena kepengen cepat rampung ya memang butuh pengorbanan dana, biaya, tenaga seperti itu. Lah,
Kalau itu terjadi, mungkin bimbingan akan menjadi lancar. Begitu, kira-kira seperti itu yang pernah saya lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen juga seperti itu. Hanya saja kadang mahasiswanya untuk menanya lebih jauh saya harus bagaimana, kadang rasa takut tadi lah. Sebetulnya ketika mahasiswa me-WA atau call dengan semestinya pakai salam, tujuannya apa, siapa, itu saya kira Bapak Ibu dosen menerima kok. Kadang dosen tidak menerima komunikasi itu karena salah mengawalinya. Maka paling penting adalah strategi bagaimana menyelami masing-masing Bapak Ibu dosen. Ini walaupun ini terbuka untuk umum, saya sampaikan menyiasati masing-masing dosen perlu teman-teman mahasiswa. Misalnya saya karakternya seperti ini, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Bu As, Pak Haji seperti ini, nanti lain lagi dengan Pak Rifai, lain lagi dengan Bu Juli, lain lagi dengan Pak Yoto, masing-masing punya karakter lah. Seperti itu penting bagi mahasiswa dicatat, karena dengan bisa menyelami masing-masing Bapak Ibu dosen, strategi-strategi untuk komunikasi bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kunci untuk strategi, jangan lupa salam, menyebut nama, tujuannya apa itu penting. Jangan tiba-tiba langsung to the point, copo iki dan seterusnya. Maka perlu sekali ketika mahasiswa mau berkomunikasi ya sebut nama. Kadang Bapak Ibu dosen kan tidak menyimpan sekian banyak nama mahasiswa, maka mahasiswanya yang harus saya Asrofah mau bimbingan bla bla bla, pokoknya ada menyebut nama diri, salam dan seterusnya. Kalau menggunakan etika-etika seperti itu, saya kira mau komunikasi kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu dosen welcome. Saya kira begitu Pak Haji. Okay. Saya ulangi ya Bu ya tadi bahwa teman-teman mahasiswa perlu menyebut beberapa hal yang perlu sampaikan untuk mengawali komunikasi dengan dosen, karena kan ini komunikasi tulis gitu ya, karena komunikasi tulis itu tidak, orang yang diajak berkomunikasi itu tidak melihat langsung ini sedang tersenyum apa sedang merengut gitu ya, yang bayangannya itu ya sesuai yang menerima itu maka perlu dijelaskan. Misalnya tadi mengenalkan diri dulu, saya siapa gitu ya Bu, terus kemudian tujuannya apa mengirim WA itu, terus kemudian selain tujuan apa ya Bu? Langsung disampaikan gitu ya. Itu mengklarifikasi yang kemarin saya benar-benar saya kok belum jelas dan boleh. Dan menurut saya juga perlu diulang ketika tidak dijawab. Kenapa? Karena mungkin dosen juga WA yang masuk banyak sekali sehingga mungkin cuma dibaca terus kemudian membaca yang lain sehingga belum sempat dibalasi. Cuma juga dengan cara yang sopan juga ketika mengulang itu. Itu kira-kira hal-hal yang perlu kita lakukan, mahasiswa lakukan ketika akan melakukan bimbingan skripsi secara online. Artinya begini Bu, jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyelesaikan skripsi. Tidak ada alasan apapun, entah itu online, entah itu offline. Tidak. Berarti penyelesaian skripsi itu yang menentukan siapa itu? Oke, sebetulnya kunci keberhasilan mahasiswa menulis skripsi ya mahasiswa itu sendiri, karena ini memang mahasiswa yang punya hajat, mahasiswa yang punya tugas, mahasiswa yang harus menyelesaikan program menulis skripsi. Karena menulis skripsi pada hakikatnya kan sama dengan mata kuliah yang lain. Berarti itu adalah tanggung jawab mahasiswa itu sendiri. Dosen memfasilitasi. Nah, jadi ide pokoknya dari mahasiswa. Dosen hanya memberi saran, memfasilitasi. Kalau memang arahnya, logikanya belum nyambung atau mungkin belum sesuai, dosen menggali kebetulnya yang dimaksud mahasiswa itu seperti apa, lalu mengarahkan. Yang jelas memang untuk tips kunci keberhasilan dari mahasiswa menulis skripsi itu ya ada tekad dari diri sendiri. Misalnya tadi ketekunan, tekun itu harus mahasiswa. Orang pintar itu dikalahkan dengan orang tekun. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bahwa mahasiswa itu harus bisa berkomunikasi.
tekun di dalamnya ada membaca juga tadi di awal saya mengatakan membaca itu nomor 1. Nah, tapi kalau tidak tekun membaca juga tidak bisa nih, tekun pintar berkomunikasi yang jelas. Ketika menulis juga namanya tadi sabar. Artinya sabar itu ketika bimbingan sekali ditunda bukan berarti dosen tidak membimbing karena mungkin kesibukan. Maka jangan lalu patah semangat ketika teman-teman dipending ketika harus bimbingan. Mestinya seorang pembimbing pun harus memberitahu kalau hari ini tidak bisa, gantinya kapan begitu. Ini juga himbauan pada Bapak Ibu dosen, ketika hari ini mungkin sudah kadung janjian kok membatalkan, tolong mungkin diberitahu janjiannya ditunda, diganti hari ini, biar mahasiswa tidak menggantung. Kadang mahasiswa takut itu karena itu, sekali tidak dibalas WA-nya itu bukan berarti juga Bapak Ibu dosen tidak membalas, mungkin belum terbaca, diulang lagi teman-teman kalau memang belum ya. Mungkin untuk yang WA yang kedua bisa terbaca, dan kalau ada itu tadi penundaan itu betul-betul karena kami ada acara atau kegiatan yang lain, pasti akan diganti dengan hari-hari yang lain untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk bisa bimbingan lebih lancar begitu. Oke, terakhir mungkin Ibu bisa memberi pesan untuk mahasiswa PPS khususnya yang baik yang sedang mengerjakan skripsi atau keseluruhan mahasiswa PPS. Oke, baik, untuk para mahasiswa pada kesempatan ini saya coba memberikan tips atau mengimbau atau memberi saran pada teman-teman. Kalau namanya rasa takut itu sudah memang manusiawi. Kalau Anda siap, insya Allah tidak akan takut. Karena takut itu karena kadang kurang percaya diri. Salah satu kendala kurang percaya diri karena belum siap. Maka siaplah dengan tadi membaca, penuh ketekunan, penuh kesabaran, dan di dalamnya perlu ada doa pula di sisi-sisi Anda sudah berusaha, karena memang usaha dan doa itu selalu beriringan. Sekali lagi saya berharap pada teman-teman tidak usah takut dengan skripsi, karena memang ini harus dilalui. Siapapun yang mau lulus program sarjana ya harus menulis skripsi. Lah skripsi itu kadang jadi momok bagi sebagian besar mahasiswa, karena tadi mahasiswa merasa takut. Lah ketakutan itu bisa dikurangi manakala teman-teman siap. Nah, siap itu tentu saja ya membaca, cari referensi, karena menulis itu tidak tiba-tiba, perlu persiapan. Pra penulisan itu ya membaca dan seterusnya, cari data dan seterusnya, baru menulis, dan nanti bimbingan dan seterusnya. Tekun, sekali lagi tekun itu mengalahkan orang yang pintar, itu kalah dengan orang yang tekun. Disiplin, nah kunci kedua disiplin, tekun dan disiplin. Disiplin itu ya tadi, Anda punya target, mau lulus kapan? Kalau tidak ada target ya sulit untuk segera lulus. Saya harus lulus semester 8, berarti ketika semester 7 sudah diberi kesempatan untuk membuat judul dan seterusnya, ya segera. Jadi tekun, disiplin. Orang sukses itu mesti disiplin. Coba teman-teman lihat dimanapun, keberhasilan itu karena ketekunan dan kedisiplinan dari orang tersebut. Dan yang terakhir kuncinya berdoa. Itu mesti berdoa, karena tidak bisa usaha ini tanpa diikuti dengan berdoa. Kira-kira begitu, 3 saja: tekun, disiplin, dan berdoa. Nah itu kuncinya Pak Hajir. Yeah. Oke teman-teman, itu obrolan saya dengan Bu As. Ini obrolan pertama. Semoga saja bisa membantu komunikasi FEBS dengan mahasiswa yang sedang kuliah di rumah. Anda bisa usul tentang tema-tema yang akan kita bahas, dengan usul juga siapa pembicara yang akan kita hadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.